Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mmm, Kali ini saya akan coba menjelaskan, intent eksplisit dengan menggunakan parser label. Nah, eee, parser label di sini kita akan menggunakan sebuah, membuat file data class. Nah, data class itu apa sih gitu? Nah, data class di sini, eee itu adalah sebuah kelas biasa yang tidak bergantung pada kelas lainnya gitu ya. Jadi, eee, kelas ini ya dia berdiri sendiri gitu. Nah, terus di sini kelas di sini dia itu, biasa digunakan untuk, apa namanya, koneksi ke database, koneksi ke pembukaan API dan lain sebagainya gitu. Jadi terkait dengan koneksinya itu ya di sini, kita akan gunakan data class untuk parcelable tersebut, untuk menyimpan parcelable tersebut gitu ya. Nah, di sini kita akan buat ya, silahkan dibuka project yang sebelumnya ya. Silahkan, kalian buat di sini eee, sebuah file Kotlin baru ya. Nah, seperti ini, silakan klik kanan di package kalian, klik new. Nah, di sini pilih kelas Kotlin-nya dan terus di sini, mmm, kalian ya, namai kelas ini dengan nama person, ini. Nah, pilih kelas aja nggak apa-apa. Nah, terus di sini untuk data kelas ya, kita akan, sesuaikan dengan codingan yang sudah ada di modul ya. Nah, jadi tidak menggunakan kurung kurawal di sini, ini dihapus saja. Nah, disesuaikan aja data kelas gitu. Ini pakai kurung biasa ya, kurung buka tutup biasa seperti ini. Nah, kita akan isi, nah data kelas di sini, dia mempunyai sebuah data, eee, kaitannya hampir serupa dengan database, dengan penyimpanan data tersebut ya. Jadi, kita akan dengan intent ini kita akan membawa sebuah objek ya, kita akan membawa sebuah objek dari data kelas ini, ya di dalam data kelas ini, tentunya kita akan mempraktekkannya itu data person, person itu kan ada nama, ada jenis kelamin, ada nama, ada, umur, ada email, sama ada kota gitu, misalnya seperti itu. Nah, kita akan membawa objek tersebut dari, eee, kelas data di sini gitu. Nah, ini kita buatkan variabelnya. Ini kita menggunakan tipe datanya, karena apa? Karena, eee apa namanya, kita akan membawa sebuah objek tersebut berdasarkan tipe datanya itu apa gitu, jadi sesuai ketentuan. Nah, kalau misalkan nama itu kan berarti, tipe datanya string. Kenapa string? Karena kan itu, eee, berupa sebuah teks gitu ya. Nah, kalau misalkan age itu di sini integer, kenapa? Karena umur itu kan pastinya, berupa sebuah angka. Nah, kita gunakan integer di sini. Oh, nah, jadi seperti ini ya. Ini sebuah variabel yang nantinya akan menyimpan sebuah nilai dari objek yang akan kita munculkan ketika kita klik tombol button yang kita buat. Nah, di sini selanjutnya kita tuliskan di sini, kita akan gunakan parser label di sini. Jadi kalian, nggak perlu bingung-bingung untuk menggunakan, apa namanya, proses metodenya dari, data kelas ini gitu ya. Jadi tinggal tulis parser label aja di sini, parser label ini. Jadi, eee, setelah ini ya, nah ini setelah kalian tulis parser label di sini kalian menemukan error ya. Nah, kalian klik yang person-nya ya, klik di yang person ini, jadi kalian klik yang, apa namanya, lampu yang warna merah ini dan kalian klik add parser label.
Nah, diperhatikan ya, kalian klik dulu version, jangan kalian pilih di klik yang sebelah kiri gitu di data. Nah, karena kemungkinan nggak akan muncul add parcel label ini. Nah, ini silakan kalian klik add parcel label di sini, add parcel label implement di sini. Ini diklik. Nanti akan otomatis. Nah, di sini akan terbuat ya. Nah, seperti ini ya metode-metode dari parcel label yang udah kita buat otomatis tadi gitu ya. Ini ya. Nah, dia membuat sebuah nilai array list ya. Nah, di sini kita akan lanjutkan ya untuk agar bisa kita bisa mengklik tombol untuk membawa objek tersebut dengan parcel label ini. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah layout di activity main button baru ya. Jadi akan sekaligus saja kita buatkan dua button. Jadi move activity data sama move activity object ya. Nah, ini silakan kalian buka activity underscore main ya. Nah, ini silakan kalian. Nah, ini saya sudah buat ini seperti ini ya. Ini buttonnya untuk activity data. Dan di sini button ini untuk activity object ya. Silakan dibuat seperti ini. Nah, nanti akan jadi ada 3 tombol seperti ini ya. Ini tinggal diketikkan saja. Nah, oke. Selanjutnya itu adalah kita akan mencoba memperkenalkan ya. Jadi memperkenalkan ketika udah bikin button di sini. Nah, kita akan memperkenalkan ke main activity di sini tombol button tersebut agar bisa diklik gitu ya. Jadi kita akan bikin variabelnya di sini. Oke. Sebenarnya sama dengan yang codingan yang atas ya. Jadi kalau misalkan seandainya mau copy paste pun nggak masalah sih sebenarnya. Nah, jadi pesan kayak gini saya copy dua baris tersebut ya. Nah, ini variabel ini tinggal diganti aja gitu ya. Nah, ini kita sesuaikan karena kita akan membuat variabel tersebut akan membawa objek gitu ya. Di sini button kan view by ID. Nah, ini tinggal buttonnya itu kita button yang mana gitu ya. Button underscore. Nah, ini activity object yang ini ya. Seperti ini. Nah, oke. Seperti ini ya. Nah, jadi yang lainnya sama gitu ya. Jadi, nah ini sebentar. Nah, ini pemanggilan ke variabel yang atas ini ya, yang objek ya. Ini seperti itu ya. Yang dirubahnya ini dan ini, terus sama yang buttonnya gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat. Jadi ketika membawa objeknya tuh ke file apa gitu. Jadi tadi kan udah kita buatkan objeknya di person. Nah, jadi agar bisa membawa objeknya itu ke file apa gitu ya. Ketika diklik button tersebut nanti akan muncul ke file apa. Nah, di sini kita akan buat activity baru, move with object activity. Nah, silakan diklik di sini bikin activity baru ya. Nah, ini activity. Nah, di sini kalian pilih empty activity. Nah, ini kita buat move with object ini ya. Oke, ini sudah sesuai ya, packagingnya sudah sesuai, ini pun sudah sesuai, ini tinggal di finish saja. Nah, oke, ini sudah terbuatkan kelas dari move with activity objeknya sama yang XML-nya desainnya. Nah, terus selanjutnya kita akan buatkan sesuaikan untuk yang activity move with object yang XML-nya. Nah, karena ini hanya akan memunculkan sebuah teks saja, ini kita sesuaikan aja. Kita menggunakan relative layout. Ini. Terus di sini ini dihapus ya, tool konteksnya ini dihapus.
ganti sama kalian Android heading 16 dp seperti ini ya. Nah, terus kita akan membuat teks di bawah sini ya, teks seperti ini match parent prop content, dan terus selanjutnya itu di sini kita akan buatkan stringnya teksnya ya, teks sini add string. Nah, kalau misalkan kalian udah mengetikkan sebelumnya di yang apa namanya resort di string yang sebelumnya yang mengetikkan keseluruhannya secara manual, nah ini tinggal dipanggil aja gitu. Ini objek, nah ini objek retrieve seperti ini. Nggak perlu diregistrasi lagi. Nah, hanya di sini kita akan buatkan ID-nya. Ini sama dengan ini ID. Tadinya TP objek ini ya. Oke, ini sudah tidak ada. Nah ini ya masih ada error, belum ditutup. Oke, sudah ditutup ya. Oke, selanjutnya itu kita akan memperkenalkan ya, seperti biasa kalau misalkan kalian sudah membuat sebuah desain gitu. Nah, kita kenalkan dulu ke activity-nya gitu, ke apa namanya, ke entah main activity atau misalkan move with objeknya gitu. Jadi ke kelas yang akan mengeksekusi tersebut. Nah, di sini kita akan membuat variabel ke file move with object activity-nya, berarti yang ini. Nah, kita akan bikin variabel baru di sini. File tp object ini text view sama dengan fin view by id. Nah, di sini r.id tadi kan sudah kita buat tp object receiver ini ya. Nah, selanjutnya kita pada kelas ini kita tambahkan kode untuk menerima objek dari activity asal. Nah, jadi sama seperti di sebelumnya kan kita menggunakan key value untuk menyimpan save instance state gitu. Nah, kalau ini pun sama, agar bisa dikirimkan datanya. Nah, kita maka akan membuat serupa, membuat key value. Nah, agar bisa dikirimkan datanya tersebut ke file berikutnya itu apa gitu. File tujuannya itu apa gitu. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita buatkan ya. Kita buatkan companion objek ini ada constant sini extra dengan value-nya ini extra person ya, ini oke. Nah, selanjutnya itu di bawah sini kita akan tambahkan lagi ya, kita akan tambahkan lagi untuk mengaktifkan key value ini. Nah, jadi kita tinggal tambah aja di sini person ini sama dengan intent. Nah, hati-hati untuk penulisan intent, ini huruf kecil semua, jadi jangan ada huruf besar di sini ya. Get ini ditulis sama kalian person. Oke, terus di sini ditulis ke value-nya extra person. Ini plus person. Nah, di sini kita tuliskan lagi file
Nah, ini variabel teks ini yang berfungsi untuk menampilkan gitu ya. Sama seperti ketika kalian belajar Java. Jadi untuk menampilkan yang dari data person tersebut, nah kita kan harus panggil teksnya tersebut ke sini gitu. Nah, ini kita akan buatkan. Ini variabel ini name ini ngambil dari name yang di data kelas ya. Ini biar terenter ke bawah. Nah, ini kita pakai n ya, n email. Ini dua variabel email ini, terus di sini kita tutup. Sudah tutup. Ini berikutnya itu ada n edge ya. Variabel sini si /n itu untuk agar bisa di enter ke bawah ya. Jadi teks ini tuh nanti posisinya akan terenter ke bawah. Ini. Selanjutnya itu kita result di bawahnya ini berarti ya. Result di sininya di bawahnya sini. Kita tulis tp object dot text sama dengan yang tp object ini kan yang tadi kita bikin teks di move activity di sini ya. Nah, ini. Nah, jadi nanti munculnya itu dia ngambil datanya itu dari teks yang kita buat di sini ya. Nah, dengan membawa data atau membawa objek dari person yang data string tersebut, data person yang udah kita buat di sini ya dengan parseable itu. Nah, jadi dia akan mengambil objeknya itu dari sana. Gitu. Jadi seperti ini name, email dan sebagainya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan, nah, jadi di sini kan harus mempunyai isi ya. Jadi name, email, age sama location ini dia harus mempunyai isi gitu ya. Nah, dia harus mempunyai isi. Nah, jadi kan nggak mungkin hanya name ini masih kosong nih gitu ya. Nah, mungkin kita belum berhubungan dengan inputan teks. Name-nya ngambil dari teks, bukan seperti itu ya. Nah, kita masih menggunakan manual. Jadi name-nya ini kita akan isikan di main activity di sini ya. Nah, silakan dibuka main activity-nya. Nah, ini kita udah bikin button di sini. Nah, kita akan menambahkan codingan di sini. Nah, pada saat sebelumnya kan ketika kita klik tombol button ini ya untuk main activity yang pertama, nah itu kan akan teksnya itu ngambil dari desain yang dibuatnya gitu. Nah, kalau ini kan kita ngambil objeknya tersebut ya. Jadi agar bisa namanya nama, age dan lain sebagainya itu ngambilnya itu dari sini. Jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, ini kita akan buatkan r.id ini button of object. Terus di sini
di sini person ini dengan file person kelasnya ya. Nah, ini ngambil dari person kelasnya. Nah, sesuai dengan ini isi dari person kelasnya tersebut, karena di person kelas itu kan kita hanya membuat variabel aja. Nah, nilainya itu kita isi di sini. Misalkan di sini nama itu Rahmat Gunawan. Seperti ini ya. Terus selanjutnya yang kedua itu umur. Misalkan umurnya 28. Seperti ini. Terus di sini emailnya. Nah, emailnya misalkan rahmat@rosma.ac.id. Ini ya. Terus di sini alamatnya misalkan di sini tulis Karawang. Ini. Nah, jadi ini kelihatan tuh ya. Nah, jadi file person ya, variable person di sini, value person di sini. Nah, dia ngambil dari file data person yang udah kita buat. Nah, dengan catatan di sini ada nama, ada umur, ada email, sama citi. Nah, ini isi dari yang kita buat dengan parse label tadi di sini. Ya. Nah, jadi kalau ini kan hanya variabel. Nah, jadi untuk mengisi ini agar bisa dikirimkan ke file berikutnya, nah kita harus punya datanya itu di sini. Ya. Buatkan seperti ini. Nah, terus di sini di bawah sini kita tuliskan ya. Move object activity ini sama dengan intent. Ini seperti codingan di atas sih sebenarnya ya. Codingan yang di atas ini ya. Ini this at main activity gitu. This at main activity ini. Nah, terus di sini dia berpindahnya kemana gitu ya. Nah, dia berpindahnya ke file move with object activity ini ya. Nah, maka dia dari this main activity ini, nah ketika kita klik tombol tersebut, dia akan berpindah ke main activity tersebut, move with object activity tersebut gitu ya. Nah, terus di sini kelas Java ini ya. Nah, ini selanjutnya di bawahnya. Nah, di bawah sini kita akan buatkan move with object activity. Nah, dia ngambil datanya itu put extra. Ini move. Nah, di sini extra person. Ya, ini ya. Dot extra person di sini. Nah, karena kita menggunakan key value ya untuk mengirimkan datanya tersebut. Kalau misalnya tidak di tidak dipanggil key value-nya, sama ketika kalian kalau misalkan kalian merubah posisinya gitu ya pada saat di activity sebelumnya gitu ya. Nah, pada saat dirubah kan itu akan hilang gitu ya nilainya. Nah, ini pun sama kalau misalkan tidak key value-nya kita aktifkan di sini, ya ada kemungkinan itu tidak akan bisa terkirimkan ke file berikutnya, activity berikutnya gitu ya. Nah, start activity. Ini move with object activity. Ini ya, move with object activity. Seperti ini. Sorry ini bikin apa namanya? Bikin variabel baru ya. Ini bukan ngambil variabel yang di atas tadi. Ini sama ini. Sorry, ini variabel salah ya. Ya tidak muncul. Nah, ini ya. Move with object intent. Nah, kita bikin variabel baru di sini. Terus di sini ada pemanggilan
agar memunculkan kayak value-nya ini gitu ya, agar bisa dikirim, terus di sini diaktifkan ya untuk intent tersebut. Nah, oke, codingannya sudah selesai ya. Nah, jadi tinggal kalian jalankan aja ini prosesnya. Nah, jadi tinggal kalian jalankan aja. Di sini nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini hasilnya akan jadi seperti ini ya. Coba perlihatkan. Ini ya. Nah, jadi yang ini ya. Jadi ketika kita klik yang pindah activity dengan objek, nah ini klik-klik. Nah, nanti dia akan membawa objeknya gitu ya. Objek nama. Nah, ini ya. Karena ini ya. Nah, objek namanya itu siapa? Terus di sini emailnya itu apa dan umurnya itu berapa sama locationnya di mana. Nah, ini yang dimaksud membawa objek itu seperti ini ya. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Ini muncul seperti ini ya. Jadi namanya sesuai dengan nama yang kita inputkan gitu ya. Nah, jadi namanya tersebut sesuai dengan hasilnya gitu ya. Namanya tersebut sesuai dengan nama yang kita telah inputkan di data ini. Jadi harus munculkan nama yang ini ya, nama emailnya yang ambil dari sini. Ya. Nah, mungkin itu dari saya ya untuk menggunakan partial label, activity menggunakan partial label. Nah, mohon maaf kurang lebihnya jika memang ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.